Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Sejahtera nggak ya? Sejahtera. Terima kasih. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan atau menyampaikan draft standar baru. Ini draft tetapi cukup mendekati sempurna karena tinggal revisi-revisi dari kementerian. Maka sebelum diimplementasikan kita mencoba untuk mengeksplorasi tentang isi dari standar yang baru, terutama di bab 3. Kemarin kita sudah menjelaskan bab 1 dan bab 2. Kita tahu di bab 1 ada 6 standar, kemudian di bab 2 ada 8 standar. Bab 1, standar yang pertama adalah perencanaan, standar 2 adalah tata kelola, standar 3 adalah manajemen sumber daya manusia, standar 4 adalah manajemen fasilitas dan keselamatan, standar 5 adalah pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja puskesmas, dan standar 6 adalah peran dinas kesehatan. Kemudian di bab 2 ada 8 standar. Pertama adalah perencanaan, standar 2 adalah akses, standar 3 adalah pergerakan dan pelaksanaan program UKM, kemudian standar 4 adalah pembinaan yang berjenjang di UKM, kemudian PISPK, standar 6 adalah upaya kesehatan masyarakat esensial, standar 7 adalah upaya kesehatan masyarakat pengembangan, dan yang terakhir adalah pengawasan dan pengendalian kinerja puskesmas. Nah, hari ini saya mau mengeksplorasi tentang bab 3. Ya, bab 3 kita tahu judulnya apa ya, Mai? Upaya kesehatan perseorangan dan penunjang. Dulu itu penggabungan antara bab 7 dan bab 8 ya, anak. Dulu banyak, bab 7 ada 10, bab 8 ada 8 titik berapa? 8.7 juga ya. 11 kriteria. Nah, sekarang kita mau belajar bab 3. Bab 3 yaitu UKPP. Nah, di sini 3.1 hanya ada satu kriteria, ada 2 efek ya. Yang pertama adalah tentang kebijakan panduan prosedur tentang pendaftaran ya. Yang kedua adalah apa aja? Informant consent ya, ada ya. Kemudian di 312 di situ 312 tentang pengkajian rencana asuhan dan pelaksanaan asuhan ya. Di situ ada 4 elemen penilaian, ada 1 kriteria, ada 4 efek. Yang pertama adalah pengkajian itu dilakukan oleh tenaga yang kompeten, betul? Betul. Kemudian yang kedua, jika dalam kondisi-kondisi tertentu tidak ada, maka cukup dengan pendelegasian wewenang. Kemudian yang ketiga adalah tentang kegiatan asuhan kolaboratif. Pertanyaan saya, apakah di sini Dok ada visit besar nggak di sini? Visit besar ada nggak? Ya, dokter, ada apoteker, ada gizi, ada perawat. Belum ada. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan asuhan yang sifatnya kolaboratif. Ya, gigi dengan dokter gigi, mikro, gigi dengan gizi misalkan. Dan yang terakhir adalah pendidikan kesehatan terhadap pasien dan keluarga. Ya, jadi di bab 3.1.2 ada 1 kriteria, ada 4 elemen penilaian. Betul nggak di situ? Betul. Kemudian kita naik ke 313. Ini mengenai 313 itu terkait dengan emergency. Di situ itu hanya ada 1 kriteria dan 2 elemen penilaian. Pertanyaan saya ke teman-teman semuanya, di Puskesmas Sidarja ini apakah sudah ada kebijakan tentang di triase misalnya? Ada prosedurnya juga, ada panduannya juga. Oke deh. Yang kedua adalah EP yang kedua adalah bahwa
ketika pasien mau dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lanjutan, dilakukan stabilisasi di sini. Beneran nih? Ya. Ini. Mau rumah sakit menerima. 2, kemudian 314, ya 314 itu juga 3314. Ini bukan 33 ya, 331 ya. Nah, ini hanya 2 EP, maaf. Ini juga 2 EP. Yang pertama tentang lagi-lagi itu mengenai tenaga yang punya kompetensi melakukan anestesi. Ya, ini nanti diulang lagi di bab 5.3 tentang keselamatan pasien. Nanti dibahas lagi mengenai kompetensi tenaga-tenaga yang harus ada atau boleh melakukan kegiatan anestesi. Makanya pertanyaan saya ke Dr. Cahyono waktu itu adalah, apakah di bab 3.3 ya, 33 bab 3 standar 4 maksud saya, bab 3.4 ya, kriteria 1 ya, di EP1 maaf, apakah sudah cukup di SK di bab 1 standar 1 kriteria 4, yaitu pendelegasian wewenang dari dokter ke perawat. Nah, nanti di bab 5 nanti dibahas secara khusus itu tentang areal tentang keselamatan pasien ya, di tempat prosedur, tempat pembedahan, dan tempat lokasi. Makanya nanti dibahas juga mengenai time out dan sebagainya. Mungkin dari sini nanti ketika mau bedah. Enggak, belum ya. Gigi ya nanti, makanya nanti diidentifikasi ruangan-ruangan mana yang memiliki kegiatan anestesi. Kemudian di sini setelah pembedahan, yang pembedahan oleh kompetensi tenaganya sudah kompeten, kemudian di EP berikutnya adalah semua jenis obat biusnya, banyaknya, ya, lokasinya itu didokumentasikan, direkam medik. Ya enggak kayak gitu? Beneran nih? Oh iya. Kemudian di bab 3 standar 5 kriteria 1 di sini EP-nya ada 4. Ya, yang pertama ya 5 malah 5 EP ya. Ada 5 EP. Di bab 3 standar 5 kriteria 1 EP1 ada asuhan gizi. Mana petugas gizi ini? Cuma satu. Segede ini cuma 1. Bergizi nggak orangnya? Masih kurang bukti. Masih kurang gede maksudnya. Sebenarnya petugas gizi kan yang bergizi lah maksudnya. Gizi cukup, jadi yang Cukup gizi cukup ya. Yang penting tidak kek ya. Iya. Ya, yang penting tidak kek. Ya paling nggak ya petugas gizi ya berbobot lah. Gizinya biar selaras dengan tugas gizi. Aku orang lirik 6 euro loh ya. Pertama adalah ada asuhan gizi. Ya, yang kedua adalah bahwa distribusi makanan itu sesuai dengan rencana. Iya enggak di sini? Pertanyaan saya, untuk gizi di sini dimasak sendiri atau pakai catering? Maka pertanyaannya nanti di sini ada diet ya. Apakah di sini ada buku diet lah? ada. Yang benar. Nanti ada menu juga. Ada menu juga. Wow, ini dibikin apa? Petugas beda. Hah? Menu petugas beda. Oh gitu. Ya. Kemudian di ayat 3 mengatakan apa di situ? Mengatakan bahwa ada tindakan edukasi pembatasan gizi ya. Kemudian di EP4-nya tentang tindakan kolaboratif. Ya kalau hipertensi gizinya apa misalkan. Orang kaya nampi kan gizinya rendah kalori dan protein ya. Tinggi lemak. Ya. Oh tinggi lemak. TKTP ya. NG ya. Kemudian di terakhir
adalah ini mungkin tidak dilakukan oleh petugas di sini ya. Reaksi pasien terhadap menu yang kita berikan. Nah, itu kan. Di sini ada nggak? Dikasih menu nggak habis, tanya nggak jenengan? Menu apa gitu? Lo meriang kon mangannya apa ya? Paling tidak yang penting ada kajian, misalkan habis makan tidak muntah. Kalau tidak muntah ada kajian makanannya dan sebagainya. Atau diare tambah diare. Kemudian di efek berikutnya yaitu di standar berikutnya yaitu di 3.6. 3.6 bicara mengenai pemulangan. Nah, di situ hanya ada satu kriteria dan 2 elemen penilaian. 361 Pemulangan pasien dilakukan oleh dokter, bidan, perawat yang kompeten. Nah, ini yang mungkin belum dilakukan oleh dokter Rizky dan dokter Anjar adalah yang ketiga ini. Sudah dong. Disampaikan kepada pasien. EP-nya begitu. Iya nggak EP-nya kayak gitu nggak? Oh iya ya. Iya ya. Tuh. Ya ini bedanya pendampingnya sudah hafal, jenengan belum baca, jadi kan gitu. Kemudian di 372. Ini ada 3 EP. Di sana juga ada 3 EP. Yang pertama pertanyaan saya ini 371 itu kan tentang rujukan. Ya, apa yang pertama bunyinya? Iya, pasien memperoleh informasi rujukan. Di sini kayak gitu nggak? Di depan IGD ada rujukan mana aja, ngerti? Ada. Yang kedua? Sama biaya sekalian. Oh, yang kedua, yang berikutnya bunyinya apa? Setelah dia tahu, kemudian apakah setelah ngerti rujukannya, nyenengan lawan komunikasi? Telepon, diterima atau tidak? Oke, yang ketiga pasti tidak dilakukan di sini, yaitu SPAR waktu rujukan. Dilakukan nggak? Kalau dilakukan, ada dokumennya nggak? Yang benar. Oke, nanti saya lihat. Ya. SPAR ya, ini SPAR nih. SPAR. Nah. S-nya itu situation, B-nya background, recommendation, R-nya adalah ini assessment dan rekomendasi. Kemudian di bab 372 EP1, apakah kalau ada rujukan balik selalu ditindaklanjuti oleh dokter? Tentunya enggak? Ada, oke, ada misalkan. Yang penting kan ada prosedurnya dulu. Yang dibutuhkan kan dokumen prosedurnya, SOP menerima rujukan balik. Buat itunya dulu. Persoalan dilaksanakan, nah itu nanti. Kemudian di EP berikutnya setelah ada, kemudian dilakukan tindak lanjut terhadap rujukan balik. Dan EP berikutnya mengatakan ada monitoring dan semua hasil monitoring ditulis di mana? Form di mana itu di mana? Di form monitoring rekam medik. Ini pentingnya catatannya di EP berikutnya kan begitu. Nah, sudah ada. Oke, Rolanis ya. Kemudian sekarang di bab 3.8 hanya satu kriteria ya. Ini petugasnya mana rekam medik ini? Sudah 269 ya. 269 ya. Berarti sudah ada petugas yang kompeten. Sudah ada kebijakan, sudah ada prosedur. Pertanyaan saya yang kedua ini, apakah sudah ada kebijakan tentang isi file dari rekam medik? Form 1 apa, form 2 apa gitu, form 3 apa? Termasuk di dalamnya ada tentang form, misalkan kalau di rumah sakit itu form tentang edukasi, pemberian informasi kepada pasien dan keluarga. Ada nggak di sana? Ada. Nah itu formnya kan form menerima
bimbingan spiritual misalkan, ada nggak di sini? Belum ada. Nah itu nanti formnya disamakan, dibikin kebijakan bahwa file tentang rekam medik rujukannya tadi Permenkes 269 tahun 2008 dengan SK-nya panjenengan isinya ini. Makanya dulu menyampaikan saya di bab 1 standar 3 kriteria apa? Bab 1 standar 3 kriteria 3 tentang file kepegawaian juga harus ada SK-nya. Isinya apa saja? Sehingga nanti file kepegawaian itu ketika pegawai mau naik pangkat nggak usah ribet-ribet, sudah ada filenya, nanti bayar. Gitu. Nah, yang selanjutnya 391 ini ada 5 EP ya. EP pertama adalah tentang kebijakan tentang rentan hasil pemeriksaan kritis lab. Ada nggak sih? Nanti saya lihat tulisannya loh. Oke. Ya, yang kedua, mana pegawai labnya? Ada ya? Nah, yang kedua apa? Reagen yang tersediaan reagen. Yang ketiga tentang tindakan lab dari mulai pendaftaran sampai apa yang diperiksa semua ada. A sampai I. Oke deh. Ya, udah ada semua jangan dokumennya. Kemudian selanjutnya adalah bahwa ada jaminan apa? Ya, ada mutu internal maupun eksternal. Dan yang terakhir adalah ada pengukuran rentan waktu menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, ini EP5-nya begitu. Kemudian di bab 3 standar 10 kriteria 1 EP1 itu EP yang ke-7 ya. Yang pertama adalah ada formal mana kontekernya? Tapi dokumennya ada. Dokumen pertama ada formularium. Yang kedua ada stok obat dan alat-alat habis pakai. Yang ketiga rekonsiliasi obat. Pasien berangkat bawa obat dari rumah sakit lain atau dokter ke sini. Itu namanya rekonsiliasi. Mana yang dipakai, mana yang diganti. Pernah kayak gitu di sini? Oh gitu. Obatnya ini. Misalkan yang meriksa dokter Wanarja 2 misalkan. Kemudian periksanya nggak sembuh, kemudian periksa sini misalkan. Ini dokternya siapa ini? Ini saya hafal buat ini mesti yang tulis teman saya ini mesti. Nah, misal pernah nggak ada rekonsiliasi dari Wanarja 2 kesini? Maksudnya rekonsiliasi gimana? Telepon apa gimana? Enggak, maksudnya kan dia bawa obat dari dokter Wanarja 2. Siapa namanya? Ini ya. Nah, rekonsiliasi. Dan yang ke EP4-nya bunyinya gimana? Ada kajian resep. Isinya ada nggak kajian resep? Ini dokternya kok ngapain? Terus antalgin di paracetamol itu ada. Maksudnya resepnya ini dok kok nggak salah dosisnya? Pernah nggak? Pernah kan? Kemudian di EP6-nya bunyinya gimana? Obat-obat emergensi tersedia di sini? Tersedia. Siapa yang nyimpen? Di masing-masing unit. Di masing-masing unit. IGD. Kemudian komponen. Yang IGD. Itu kalau bukanya gimana? Dikunci ya. Lah kalau obat yang high alert ditandai kuncinya 2. Yang megang siapa itu? Iya. Sama dokter, jangan lupa. Dan pertanyaannya kuncinya 2 yang megang saya semua. Belum apa kuncinya semuanya kabeh. Dan yang terakhir EP7 adalah evaluasi tindak lanjut dari pendidikan pada pasien tentang obat, informasi. Dilakukan di resep edukasi pasien tentang indikasi di EP5. Tadi kelewat. Apa yang lewat ini? Demikian, terima kasih semuanya. Kita berjumpa lagi nanti di penjelasan di standar atau di bab 4 tentang
tentang tentang indikator nasional, apa namanya, program prioritas nasional. Di hari berikutnya kita akan membahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.